Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di malam tahun baru ini. Tidak terasa kita telah melewati seluruh tahun 2020. Beberapa orang berkata kepada saya, rasanya baru kemarin kita mengalami pergantian tahun dari 2019 ke tahun 2020. Rasanya baru kemarin kita memasuki dan merayakan pesta kembang api. Rasanya baru kemarin kita melewati sukacita bersama dengan keluarga di tahun baru. Dan rasanya suddenly, tiba-tiba kita telah masuk di tanggal 31. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Bagi saya secara pribadi tahun 2020 merupakan tahun yang unik. Karena ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun ini. Dan kita tidak pernah menyangkanya sama sekali. Beberapa teman berkata bahwa rasa-rasanya tahun 2020 ini hanya terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, dan tiba-tiba Desember. Mengapa? Karena mulai dari Maret sampai hari ini kita masih terlibat dalam pandemi COVID-19. Kita tentu coba memflashback kembali ketika kita mulai memasuki tahun 2020. Ada berapa banyak dari kita yang mulai menyusun resolusi, menyusun rencana demi rencana. Kita mulai berpikir ada hal apa yang bisa kita lakukan. Baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan perkawinan, baik dalam kehidupan ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Ada banyak resolusi-resolusi yang kita buat. Dan rasanya ketika kita menapaki 1 Januari 2020, kita menapakinya dengan gagah, dengan optimisme, dengan semangat juang yang begitu tinggi. Dan tiba-tiba saja, suddenly, tiba-tiba ketika masuk bulan Maret, ketika COVID-19 mulai merajalela di Indonesia, tiba-tiba kita berkata bahwa semua resolusi, semua rencana, semua planning yang sudah kita buat itu menjadi sebuah kesia-siaan. Mimpi tinggal mimpi, rencana tinggal rencana. Ada suka dan duka, ada sedih dan senang, ada semangat dan patah hati, ada kegembiraan dan kedukaan, silih berganti tiap hari. Dan mungkin kalau kita mencoba menghitung, lebih banyak kisah-kisah duka mungkin daripada kisah suka. Lebih banyak kisah-kisah keterpurukan daripada kisah-kisah kebangkitan. Mungkin kita bisa berkata bahwa apakah benar hidup saya diatur oleh Tuhan dengan baik? Kalau hidup saya diatur oleh Tuhan, mengapa ada begitu banyak cerita hidup seperti ini yang kemudian kacau balau? Rasanya hidup kita penuh dengan kekacauan, penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, di renungan ini, dalam acara Makes Your Dream Come True, saya mau berkata begini. Mimpi, cita-cita, harapan yang Bapak Ibu pernah buat, yang Bapak Ibu pernah tuliskan, itu tidak pernah hilang begitu saja. Sepertinya mungkin dalam pemandangan kita semuanya itu sepertinya out of control. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dengar baik, hidup kita tidak berakhir. Hidup kita tidak pernah usai. Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan kepada saya dan saudara untuk menjalani hidup yang lebih baik hari lepas hari. Amsal 23:18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya apa? Sekalipun situasi hari ini sepertinya kacau balau, sepertinya di luar kendali kita, situasi hari ini di luar dari ekspektasi kita. Dengar baik, masa depan saudara tetap dijamin oleh Tuhan. Dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rancangan Tuhan bagi kita.
Itu sebabnya Amsal tadi berkata, harapanmu tidak akan hilang. Saudara boleh kehilangan segalanya hari ini. Kehilangan koneksi, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan-hubungan. Tapi dengar baik, ada satu yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yakni pengharapan. Pengharapan tidak boleh hilang. Pengharapan harus tetap ada. Mengapa? Karena ketika semua yang lain hilang lenyap, yang membuat kita bisa kokoh berdiri adalah pengharapan. Ibrani berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh yang masuk menarik kita sampai ke tahta Allah. Yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa kuat, hanyalah pengharapan. Karena itu di penghujung dari tahun 2020 ini, izinkan saya dari tempat ini mendatangi Bapak Ibu di rumah-rumah, baik yang ada di kota maupun di desa. Di tempat-tempat yang mungkin Anda sedang sendiri di rumah-rumah Anda. Di handphonemu, melalui media sosial yang ada, izinkan saya untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di tahun ini. 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai 12. Ini firman Tuhan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesanya. Ia menamainya Ebenhaizer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini menarik. Samuel memilih ketika dia melewati sebuah pertempuran yang hebat, orang Israel melawan orang Filistin dengan pertolongan Tuhan. Kemudian Samuel memilih sebuah jalan antara Mispa dan Yesana. Di tengah jalan itu Samuel berkata, mendirikan sebuah batu menjadi sebuah tugu dan mezbah, dan kemudian dia menamai tempat itu Ebenhaizer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Hidup ini seperti sebuah perjalanan Bapak Ibu. Dan kita sedang mengalami perjalanan mungkin sama seperti situasi orang Israel yang berperang. Ada situasi tidak aman. Ada serbuan musuh. Mungkin itu orang-orang yang memfitnah kita. Orang-orang yang bercerita buruk tentang kita. Mungkin itu berupa pekerjaan yang hilang. Musuh demi musuh yang datang dan menyerang kita. Tapi kemudian at the end of the day, kita sampai di titik ini. Di persimpangan jalan ini. Dan kita masih punya waktu untuk berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini. Kata sampai di sini dalam teks Ibraninya ditulis dalam sebuah bentuk yang jika diterjemahkan dia akan berkata begini, sampai di titik ini tapi perjalanan itu belum selesai. Sampai di titik ini Tuhan menolong. Jadi kalau maju lagi, sampai di titik maju itu, sampai di sini Tuhan menolong. Maju lagi, sampai di sini Tuhan menolong. Tiap hari saya tahu tahun 2020 bukan tahun yang ringan. Bukan tahun yang gampang. Bukan tahun yang mudah. Semua seperti saya katakan di awal tadi, rencana kita menjadi kacau balau. Tapi dengar baik, saudara-saudara yang ada di rumah. Mungkin di malam tahun baru ini ada yang sedang bersuka cita dengan keluarga. Namun ada yang sedang berada dalam kesendirian, kesunyian. Karena tidak ada orang, teman, sahabat yang mendampingi.
Mungkin ada yang sedang bersuka cita dengan teman sahabat di tempat yang ramai, sedang berpesta di tengah pandemi. Tapi mungkin ada yang sedang di rumah, tidak tahu harus berbuat apa. Dengar baik. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan sukacita. Karena sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di titik ini Tuhan menolong kita. Saya katakan, ada tangan yang tidak kelihatan. Dia tidak nampak bersama dengan kita. Tapi ada tangan yang tidak kelihatan yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita sehingga kita bisa melewatinya dan akhirnya kita bisa sampai di sini. Kalau bukan tangan yang kelihatan itu, mungkin ending tahun ini berbeda masing-masing kita. Tapi karena ada tangan yang tidak terlihat, sehingga kita bisa bersua walaupun melalui media sosial pada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah taruh resolusi yang pernah Bapak Ibu tulis di dalam sebuah box kayu dan melupakannya di dalam gudang kehidupan kita. Malam ini kesempatan. Buka kembali, ambil kembali, baca kembali. Jangan pernah takut. Revisi kembali setiap resolusi hidup kita. Sebentar ketika kita masuk pada pukul 00.00. Melangkah dengan iman. Katakan, masa depanku sungguh ada. Dan harapanku tidak hilang. Katakan, sampai di sini Tuhan menolong saya. Katakan, saya tahu rancangan masa depan saya adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kepada hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri renungan akhir tahun ini dengan mau mengatakan kepada Bapak Ibu, ada satu waktu, ada satu titik di mana semua duka, semua sedih, semua tangis yang tertumpah di sepanjang tahun ini akan diganti oleh Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena itu, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita, masa depanmu sungguh ada. Mari kita berdoa. Hari demi hari, waktu demi waktu telah kami tapaki dan kami sampai di penghujung tahun ini. Kalau kami melihat ke belakang setiap hal yang terjadi dalam hidup kami selalu melihat bahwa tidak semua merupakan cerita baik. Kadang kami mengakhiri, bahkan sering kali kami mengakhiri sebuah hari dengan tertunduk kalah dan lesu. Tapi kalau kami bisa sampai pada saat ini, itu semua hanya karena kami tahu ada tangan yang tidak kelihatan yang memegang tangan kami, yang menguatkan kami dan menuntun kami. Karena itu ya Tuhan, di penghujung tahun ini, sebelum kami melewati tahun ini dan mengakhirinya, berikan kami kekuatan untuk melepaskan, untuk letting go, let it go, semua kepahitan, semua marah, semua kesedihan, semua kegagalan yang terjadi dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Di akhir tahun ini kami mau melepaskan semuanya itu. Let it go, biarkan semuanya itu lewat, pergi dari hidup kami. Dan ketika kami memasuki tahun yang baru, izinkan kami letting come, merengkuh kasih Tuhan, merengkuh anugerah Tuhan, merengkuh cinta Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami tahu kalau sampai hari ini Tuhan menolong kami, maka esok dan seterusnya
di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan akan tetap berkarya dengan sempurna bagi kami. Izinkan kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna itu menjadi bagian integral dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mengakhiri tahun ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021. Bersama-sama dengan sekalian sahabat Komuni Ruang Tengah, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ebenezer, Shalom.